الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga malam ini kita kembali hadir di tempat ini untuk membuka kitab baru, ya, taklim, mempelajari kitab baru yang bernama kitab Aqidatul Awwam. Aqidatul Awwam umum li Syekh Al-Allamah, yang disusun oleh Syekh Al-Allamah yang sangat alim, yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Hasani. Ini nama kitabnya Aqidatul Awwam, akidah dasar yang harus dimengerti oleh setiap umat Islam. Dan ini akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi akidahnya tidak sama dengan akidah ini, maka ketahuilah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah palsu. Karena ulama salaf, termasuk juga Al-Iji, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu biha asy'ariyah wal maturidiyah. Jika dikatakan di dalam kitab-kitab salaf dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, maka itu yang dimaksud adalah faham akidah yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada apa ya? Ada identitas khusus. Karena kalau tidak seperti itu, maka gampang saja orang memalsukan. Setiap sesuatu itu kan punya hak paten, biar nggak bisa dipalsu, ya kan? Makanya kita harus tahu akidah Ahlus Sunnah itu yang seperti apa. Ketika ada banyak orang, banyak kelompok mengaku aku Ahlus Sunnah wal Jamaah, aku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata akidahnya tidak sama dengan kita, maka harus kita tolak. Ya, karena idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah wal muradu biha asy'ariyah wal maturidiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau kata ulama, kalau dalam bab fikih, saya catat. Kalau dalam bab fikih mengikuti 4 madhab, tidak keluar dari 4 madhab.
Siapa 4 mazhab itu? 1. Imam Abu Hanifah. 2. Imam Malik. Imam Abu Hanifah yang disebut dengan mazhab Hanafi. Imam Malik mazhab Maliki, Malikiyah. Kemudian Imam Syafi'i mazhab Syafi'iyah. Yang keempat Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Jadi dalam hal fikih Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti 4 mazhab ini. Ya. Kalau nggak ngikut yang Hanafi, ya kadang-kadang ikut Maliki. Kalau nggak ikut Maliki, ikut Hanafi. Jadi kalau perbedaannya hanya seputar perbedaan fikih antara 4 mazhab ini, nah itu berarti masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah keluar dari 4 mazhab fikih ini, nah itu berarti sudah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Ini dalam hal fikih. Kalau dalam hal akidah yang kita pelajari mulai malam ini, itu mengikuti mazhabnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau disebut Imam Asy'ari, gitu aja. Imam Asy'ari dan 2 Imam Maturidi. Abu Hasan ya, Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, 2 ulama ini dalam hal akidah. Oke. Dalam hal tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, ada juga Abu Hasan As-Sadili, itu mazhab-mazhab tasawuf ya. Abu Hasan As-Sadili, Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali yang kitabnya kita pelajari, Bidayatul Hidayah itu. Kemudian Abu Hasan As-Sadili, Abu Hasan sekarang di TV-TV itu semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sukanya mencaci maki sesama kaum muslimin, sukanya mencaci maki, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Nah, dan kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh seorang ulama yang alim, yaitu Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani. Syekh Ahmad Al-Marzuki. Nah, ringkas sekali, bentuknya bentuk nadhom dilakukan. Ini kalau anak-anak pesantren, ini hafalan wajib ini. Wajib hafal. Jumlahnya sekitar cuma 70 ya. 70 nadhom apa berapa ini? Nah, sekitar 70 nadhom. Bentuknya nadhoman, syair ya. Nadhom itu bahasa yang tersusun rapi. Itu namanya nadhom. Ya, contohnya kayak ini, abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila takhawuli thumma wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Nah, sebetulnya ini apa namanya, ada syarahnya ya, beberapa kali disarah. Dulu pernah disarah itu maksudnya dikomentari, dijelaskan oleh ulama yang alim, ulama internasional juga, yaitu Imam
atau Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Ada syarah Aqidatul Awam namanya Nuruz Zolam. Nah, terus yang sekarang ini yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren, ada juga syarah Aqidatul Awam, nama kitabnya Jala'ul Afham, yang ditulis dan disusun oleh Abina Ihya Ulumiddin, guru saya. Nah, yang diintisarikan dari kalam-kalam Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena Syekh Ahmad Marzuki ini termasuk juga eyangnya termasuk datuknya beliau, sama-sama Al-Maliki Al-Hasani. Kalau ini Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani, sementara Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang kalam-kalamnya dikumpulkan oleh Abina Ihya Ulumuddin, kemudian dijadikan sebuah kitab menjelaskan tentang Aqidatul Awam, namanya Jala'ul Afham. Nah, bagusnya ini nanti kita usahakan ya. Kita usahakan kitabnya, banyak di Google online juga banyak. Kitabnya juga enggak begitu tebel. Nah, ini dijelaskan, dilengkapi dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis. Nah, mungkin ketebalannya ya bisa jadi 2 kali lipat lah. Kang Yanto pakai kitab apa itu? Yang dulu itu, itu siapa yang menyarah itu? Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Jadi memang banyak yang menyarahi kitab ini. Ada yang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia gitu, ada yang disarahi dengan bahasa Arab. Wah, banyak sekali. Nah, nanti saya ingin biar sanadnya nyambung, kita pakai sarahnya yang Jala'ul Afham itu, yang Jala'ul Afham yang ditulis oleh Kiai Haji Ihya Ulumiddin, yang disarikan langsung dari kalam-kalam Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki gitu. Baik ya, ini sekilas kitab Aqidatul Awam. Penulisannya pun unik. Ini hasil daripada perjumpaan Syekh Ahmad Marzuki dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di kitab syarahnya dijelaskan bahwa beliau suatu saat mimpi ketemu Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad duduk dikelilingi para sahabat, dan kemudian Syekh Ahmad Marzuki dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kamu baca nazomnya, silakan kamu baca syairnya. Syair apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, syair yang apabila orang menghafalkan dan mengamalkan syair tersebut, maka dia akan masuk surga dan jenazahnya tidak akan dimakan bumi. Hafal ini, kitab tipis ini. Abda'u bismillah. Udah ada yang hafal? Dulu suruh ngapalin Yanto Junaidi. Nanti biar nggak capek-capek ngafalin. Jadi setiap kita datang kita baca, setiap kita datang ya baca. Tadi sudah sempat praktek sama Nadib. Butuh waktu berapa menit untuk baca ini? 8 menit. Cuma butuh waktu 8 menit untuk membaca kitab Nadhum ini dengan dilakukan tadi itu. Mau kita coba ya, kita baca ya pelan-pelan ya. Pakai nada gini. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi
mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalul malaika wal mustakhilu dhiddu kulli wajibin fafad li khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Daghaya Alaihimu salatu wassalamu Wa alihim madamatil ayyamu Wal malak. Ganti lagu ganti lagu gini ya. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu asrim minhum jibrilu mikalu israfilu israilu Munkar nakiru wa raqibu wa kada Atidum malikun wa ridwan uhtadhum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil malam Wasuhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi Wa kullu ma'ata bihir rasulu Fahamku taslimu wal qabulu Imanu nabi yaumi akhir wajab Wa kulli makana bihi minal anjab Khatimatun fi dhikri baqil wajibi Mimma ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafi yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah
arda'ahu khalimatus sa'diyah mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawazat sittina wa sab'atun aulatuhu faminhum thalathatum minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirum bidaini dha yulaqabu atahu Ibrahimu min Suriya fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walijah wa arba'um minal inathi tudkaru ridwanu rabbi lil jami'i yumlah hindun wa zainabun kadha juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadha ammatuhu Safiyatun dhatuhtida wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatil lailal liqudsi yudra wa ba'da isra'in urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa khisarin wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i qad faza sintiqum bitasdiqillahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu wa hadhihi aqidatum mukhtasara walil awami sahlatum muyassara nazimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami li sadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadi yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad istaghal abyatuha maizum bi adil jumali fitini bitamami. Ini namanya Nadhom Aqidatul Awam. Kurang lebih nanti akan dijelaskan di sini tentang sifat-sifat wajib bagi Allah serta pengertiannya seperti apa. Yang biasa kita kenal ada sifat 20. Sifat wajib bagi Allah 20. Kemudian sifat mukhal Allah juga 20. Kemudian sifat jaiz Allah 1. Ya, kalau 20 sifat wajib itu wujud, kita bakok, mukhalafatul khawadisi dan seterusnya. Sifat mukhalnya adamun khudutun fana'un mumathalatu lil khawadisi ikhtiyajun ta'adudun ajzun karuatun dan seterusnya. Satu sifat jaiznya adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Udah berapa kalau digabung? 41. Wajib 20, mukhal 20, jaiz 1. Berarti 41. Nanti juga diterangkan di sini ada sifat wajib bagi Rasul. Nah, jadi jangan kita cuma saya punya Rasul loh namanya Muhammad.
Tapi sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul itu apa saja? Nah, ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatona. Sifat mukhalnya ada 4 juga. Apa? Lawannya sidik, kidbun, goro. Kemudian lawannya amanah, khianah. Jadi kidbun, khianatun, kitmanun, baladatun. 4. Ada 1 juga sifat jaiznya Rasul, i'radul basariyah. Wajibnya 4, mukhalnya 4, jaiznya 1, 9. Ya. Kalau digabung dengan yang punya Allah tadi 41, Nabi Muhammad 9 jadi berapa? 50. Ini yang kemudian disebut dengan aqaid 50 yang wajib umat Islam faham. Bahasa wajib berarti kalau nggak faham dosa. kalau nggak hafal ya berarti dosa. Wah, nanti juga ada sifat apa namanya dijelaskan tentang Nabi dan Rasul yang wajib diketahui yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 ya. Nah, masalahnya jangan cuma hafal bilangan 25-nya lah, 25 itu siapa-siapa, bisa enggak kita nyebutin? Nah gitu kan. Coba halaman 4 dibuka, baris kedua, halaman 4. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'ghoya. Jadi kalau kita misalnya mau nyebutin Hum Adamun Idris Nuh Hud Soleh wa Ibrahim Lutun wa Ismail, nah enak dengan nadhoman ini kita bisa hafal dengan urut-urutannya. Jadi nama Nabi kumpul pada nadham Adamun Idris Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaiman taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'ghoya. Udah selesai 25. Nah, nanti juga dijelaskan malaikat. Nah, misalnya malaikat itu seperti apa? Oh, malaikat itu wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala naumalahum. Baris nomor 2 dari bawah. Nah, malaikat itu alladzi bila abin, yaitu makhluk yang tanpa bapak, wa ummin dan tanpa ibu. La aklala tidak makan, la syurba tidak minum, la nauma tidak tidur lahum bagi mereka. Itu apa namanya malaikat. Terus malaikat yang wajib diketahui ada berapa? Tafsilu asyrin. Nah, diterinci asyrin 10 minhum antara mereka itu. Jibrilu, Mikalu yang paling bawah itu ya. Nah, tafsilu asyrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Mungkar Nakiru wa Raqibu wa kadza Atidun Malikun wa Ridwan Uqtada. Nah, nanti di bawahnya lagi ada kitab yang wajib kita ketahui. Ada 4 arbaatun min kutubin tafsiluha. Taurat untuk Nabi Musa, bil huda tanziluha. Terus Zabur untuk Nabi Dawud. Wa Injilu ala Isa. Wa Furqan yaitu Al-Qur'an ala khairil mala, yaitu sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya nanti dibahas sampai keluarganya Nabi itu siapa-siapa yang wajib kita ketahui. Seseorang yang namanya kilab, bukan kilat yang menyambar-nyambar itu, kilab. Ya, bukan kilab yang menyambar-nyambar itu. Nah, waduh, kalau gitu dosa semua kita ini dari awal. Dosa semua dari awal. Itulah nanti ini dijelaskan. Nah, cuma ini enggak ada penjelasannya. Kalau kita tetap pakai ini juga enggak apa-apa. Saya baca
Dengan mengartikan, antum mengartikan, kan belum ada artinya ini. Atau kita usahakan kitab seperti itu, tapi yang Jala'ul Afham, ya, yang karyanya Abi Ihya Ulumuddin. Saya nggak tahu harganya. Pokoknya saya tadi nonton di Bukalapak, di Sofi, di Tokopedia, banyak yang jualan kitab ini. Nanti kita coba cari. Ya, ini sekilas tentang kitab Aqidatul Awam. Nah, kita biar gak kosong malam ini. Ya, malam ini kita bahas satu bait aja. Bait yang pertama, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Cerita yang tadi belum selesai ya. Kiai Haji atau Asy-Syaikh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Hasani setelah mimpi ketemu dengan Rasulullah mengatakan siapa saja yang hafal nazoman ini maka dia masuk surga. Kok bisa seperti itu Pak Ustadz? Ya, kalau sudah hafal ini insya Allah hafal dan paham. Hafal dan paham. Oh, semua hafal toh. Artinya akidah kita benar. Dan insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang benar. Ketika sudah benar, tempatnya mana kalau nggak surga? Makanya Rasulullah mengatakan yang hafal ini surga. Ya, yang hafal ini surga dan jenazahnya utuh, tidak akan dimakan bumi. Syekh Ahmad Marzuki, nazam yang mana ya Rasulullah? Terus para sahabat yang ada di sekelilingnya, ya dengarkan dulu biar Rasulullah yang membaca. Kemudian dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu abda'u bismillahirrahmani wa birrahim, terbangun. Setelah terbangun dibaca kembali itu langsung hafal. Syekh Ahmad Marzuki bangun langsung hafal. Tapi tidak semuanya, tidak semua nazam ini, hanya beberapa nazam. Kemudian dilanjutkan sendiri. Meneruskan nazam itu hingga 70 kalau nggak salah ya, 70 ya ini ya. Nah, 70 nazam ya. Nah, coba dihitung. Oh iya 57. Aku ingat 7-nya aja. 57 nazam. Nah, ini dilengkapi oleh Syekh Ahmad Marzuki. Dan malah ada kisah, ada riwayat bahwa setelah ini ditulis, karena tidak semuanya ini bersumber dari Rasulullah, ada beberapa nazoman yang ditulis sendiri oleh Kiai Ahmad Marzuki. Dia takutnya kalau ini menjadi ilmu yang kemudian diajarkan banyak kaum muslimin, ternyata ada kesalahan, maka Syekh Ahmad Marzuki nggak mau menanggung kesalahan itu. Nah, waktu itu ya setelah ditashih oleh para ulama-ulama pada zamannya. Maksudnya tashih itu disuruh mentahqiq, meneliti. Coba Pak Kiai, ya, antum teliti ada yang salah enggak? Padahal semuanya sudah lulus uji. Nah, tinggal keikhlasan. Wah, kalau saya nggak ikhlas menulis kitab ini gimana? Nanti tidak akan bakal manfaat kepada umat. Untuk menguji keikhlasannya seperti apa coba? Ini diikat sama tali, kemudian dikasih batu, dilempar ke laut. Kalau tenggelam berarti nggak ikhlas, kalau ngapung berarti ikhlas. Ternyata batu yang berat itu tidak mampu menenggelamkan kitab karya Syekh Ahmad Marzuki ini. Nah, artinya beliau ikhlasnya lulus dan kemudian diajarkan ke kaum muslimin ke berbagai penjuru dunia. Nah, kitab ini kecil tapi sampai kemana-mana ini. Ini yang nulis bukan orang Indonesia, ya, yang nulis orang wallahu alam, saya lupa beliau ini asli orang mana, Makkah, pokoknya orang Arab lah. Sampai ke Indonesia, ke Malaysia, Brunei, ya rata-rata kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah untuk memulai akidah, mempelajari akidah memulai dari kitab kecil ini, yaitu Aqidatul Awam. Ya, ini sekilas ya, bisa dibaca.
Itu saja dulu ya. Itu saja dulu pertemuan pertama kita ini. Jadi nanti sistemnya tiap datang kita baca, tiap datang kita. Oh ya, kalau mau ada di YouTube nazamnya. Ini enak untuk didengar-dengar, untuk mempercepat hafalan kita. Ya. Mempercepat hafalan kita. Tak share ya, tak share di grup ya. Tak share di grup ya. Nah, seperti ini. Ada musiknya juga. Ada tagnya juga, ada tagnya juga. Nah, tak share di grup ya, silakan di anu nanti. Bentar. Nah, udah. Silakan nanti didengar-dengar sambil tidur-tiduran, enak kok. Jadi cepet hafal nanti. Entah cepet tidur, entah cepet hafal. Sekarang yuk kita baca bareng-bareng. Sambil ngiringi ini ya. Ngiringi. Terlalu cepat? Yowes. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillah bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa khair qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jalidu bifadlihi wa alihi tarkul likulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalul malaika wal mustahilu dittu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmi wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fa haqiq waqtanim
hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Luntun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu iqtada Syu'aibu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Sulaiman taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Taghayya alaihimu salatu wassihim madamatil ayyamu wal malakul ladhi bila abi wa la akla la syurban wala nauma lahum tafsilu ashrimin humu jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakiru wa raqibu wa kada atidun malikun warid wa nuqtada arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil malam wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bir rasulu fahaqqun taslimu wal qabulu imanu nabiyaumi akhir wajab wa kulli makana bihi minal ajab khadimatun fi dhikri baqil wajibin mimma ala mukallafin min wajibin nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun abdu manafi yantasib wa ummu Aminatuz Zuhriyah arda'ahu Khalimatus Sa'diyah mauliduhu bimakkatal aminah bitaibatal madinah atamma qablal wahyi arba'ina wa wazassittina wa sab'atun awlatuhu fa minhumu thalathatum minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirum bidaini dayulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walijah wa arba'um minal inathi tudhkaru ridwan jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra ba'lu
Ali wabnahuma sibtani Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah antis ainis wa tiwafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyil muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadha ammatuhu Safiyatun dhatu ihtida wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatil lailal liqudsi yudra wa ba'da isra'in urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa infisari wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ballaghal ummata bil isra'i wa filam tirai qad faza siddiqum bitasdiqillahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu wa hadhihi aqidatum mukhtasara walil awami sahlatum muyassara nazimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami li sadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadi yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad istaghal abyatuha maizum bi adil jumali tarikhuha li khayyun ghurri jumali samaituha aqidatal awami min wajibi fitni bitamami abda'u saya memulai bismillahi dengan menyebut nama Allah warrahmani Allah yang maha rahman wabirrahimi dan Allah yang maha rahim daimil ihsani yang kekal abadi kebaikannya. Jadi Imam Ahmad Al-Marzuki memulai menyusun nazam ini dimulai dari abda'u bismillahirrahmanirrahim ya. Dimulai dengan bismillah, menyebut nama Allah, tidak lain dan tidak bukan itba pada penulisan Al-Qur'anul Karim, susunannya, bukan asbabun, bukan nuzulnya ya, bukan urutan turunnya, tapi urutan penyusunannya. Kalau pertama kali yang turun kan bukan bismillah, apa? Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Kadang-kadang yang pertama kali kok surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu gimana kira-kira? Nah, kadang ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi gini,
Al-Quran itu turun itu 2 kali. Al-Quran itu turun 2 kali. Pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini diturunkan secara global, keseluruhan. Pokoknya bleng apa adanya Al-Quran. Dan kata Rasulullah susunannya ya seperti Al-Quran sekarang. Nah, jadi nyusun Al-Quran itu bukan ngacak. Yang menyusun itu walaupun ini disusun menjadi sebuah buku, itu selesai pada zamannya Khalifah Utsman bin Affan, tapi cara menyusunnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menyampaikan kepada para sahabat. Nah, jadi susunan Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu seperti ini. Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Itu sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga para sahabat menyusunnya sesuai dengan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz yang diturunkan ke langit dunia. Itu secara global, keseluruhan. Ibarat ini Al-Quran langsung diturunkan bersama, bleng semuanya. Ya. Nah, kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia secara berangsur. Ya, secara berangsur. Mula-mula yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, katakan Muhammad. Ma'ana biqori, kata Rasulullah. Aku gak bisa membaca. Udah, Iqra, bacalah. Ma'ana biqori, aku gak bisa baca. Sampai 3 kali. Iqra, ma'ana biqori, aku gak bisa membaca. Akhirnya dilanjutkan oleh Jibril. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai 5 ayat. Nah, waktu itu Nabi Muhammad kan gemetaran karena baru pertama kali menerima wahyu. Nah, baru pertama kali menerima wahyu. Lah, wahyu itu bukan nggak berat, Pak. Ya. Wahyu itu umpama kok disampaikan kepada gunung, gunung itu akan pecah. La ra'aitahu khashi'an mutasaddiqan gunung. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Karena saking beratnya ya tetap meriang lah. Gemetaran pulangnya meriang. Akhirnya terus dicelimuti sama siapa? Istri beliau tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah. Setelah diselimuti oleh Sayyidatina Khadijah, turun lagi penggalan ayat, penggalan surat. Apa? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'angdir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, berdirilah. Fa'angdir, dan berilah peringatan kepada kaummu. Wah, jadi nggak boleh tidur, suruh berdakwah kepada kaumnya. Akhirnya dia sampaikan, Nabi berdakwah. Nah, kemudian ada turun ayat apa itu yang Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mendakwai kerabat-kerabat dekatnya itu loh, wal aqrabun itu loh. Lupa saya. Akhirnya dikumpulkan. Jadi berangsur-berangsur seperti itu, dikumpulkan kerabat-kerabat dekatnya. Di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal, ada Sayyidina Hamzah, ada Abbas, semuanya keluarga dikumpulkan di sebuah bukit namanya Bukit Sofa. Bukit Sofa, bukan Marwah, sofanya. Dikumpulkan di situ, kemudian Nabi berpidato. Wahai keluargaku semuanya, jika aku mengatakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang banyak, yang gagah perkasa dengan persenjataan lengkap akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Nabi Muhammad kan di atas sendiri, di atas, di puncaknya bukit, yang lain di bawah. Jadi yang lain nggak bisa melihat ke belakang. Nabi Muhammad melihat ke belakang.
Kira-kira kalau saya mengatakan di belakang saya ini ada pasukan yang mau menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka semuanya, kami percaya kepadamu Muhammad, karena engkau tidak pernah berbohong, karena engkau adalah Al-Amin, engkau tidak pernah berdusta, sejak kecil enggak pernah kau berdusta, maka kami semuanya percaya. Baiklah kalau begitu, ketahuilah bahwa saya adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan berhala-berhala sesembahan kalian. Wah, ketika Rasulullah mengajak kepada kebaikan, langsung marah-marah. Abu Lahab marah-marah. Tabbat laka ya Muhammad. Hanya karena ini celaka kamu Muhammad. Hanya karena ini, alihada jamak tanah, kata Abu Lahab. Hanya karena ini engkau kumpulkan kami, celaka kamu. Wah, marah-marah yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, CS itu. Katanya tadi percaya, selalu percaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad selalu percaya. Tapi ketika Nabi Muhammad ngajak menyembah kepada Allah, baru terjadi pertentangan. Yaitu sudah namanya sunnatullah dalam dakwah, ya seperti itu. Pasti ada Abu Jahal itu pasti ada. Makanya nyantai aja. Ya. Nah, kemudian setelah dikumpulkan Nabi Muhammad agak setelah dicaci maki Abu Lahab, pamannya sendiri mencaci maki, enggak menerima dakwanya, Nabi Muhammad sempat bingung, waduh gimana caranya ini. Makanya turun lagi ayat apa itu, wa a'rid anil jahilin itu. Sampaikan terus, nyampaikan, dan orang-orang yang bodoh itu udah nggak usah kau perhatikan, yang penting dakwah jalan terus. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan, Al-Quran dari langit dunia dibawa malaikat Jibril menuju Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Ada kejadian apa? Turun ayat. Ada kejadian apa? Turun ayat untuk menjelaskan kejadian itu. Dan kejadian-kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat kepada Nabi Muhammad itu dalam istilah ilmu Al-Quran disebut asbabun nuzul. Ya, disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, jadi ada sebab ini turun ini. Misalnya kayak Nabi Muhammad pernah ditanya tentang ruh. Ruh itu apa Muhammad? Nabi Muhammad gak bisa jawab. Nah, karena belum datang wahyu, akhirnya turun malaikat Jibril membawa wahyu. Katakan Muhammad, qulir ruh min amri rabbi. Ya, dari yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ya, jadi ada kejadian apa? Turun Al-Quran. Ada kejadian apa? Turun Al-Quran. Makanya disebut asbabun nuzul. Itu Al-Quran yang dari langit menuju Nabi. Nah, kalau yang dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu kapan Pak Ustadz? Nah, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Nah, kadang-kadang kan sampean bingung begini ya. Ada ayat Al-Qur'an mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar diyakini tanggal 17 Ramadan. Berarti Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan pun. Ya, bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an. Berdasarkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Qur'an tanggal 17 Ramadan. Berarti Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan dong. Ya kan? Nah, itu makanya turunnya Al-Qur'an itu dua kali. Kalau yang dari langit dari Lauhil Mahfuz menuju langit itu pada malam Lailatul
Qadar. Yang waktunya kapan? Ya penting bulan Ramadan. Nah, sementara dari langit dunia pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril datang menemui Nabi tepatnya di Gua Hira. Ya, tepatnya di Gua Hira. Baik. Ya, jadi abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama Syekh Ahmad Marzuki memulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti susunan Al-Qur'an yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Jadi setiap perkara yang baik, setiap perkara yang penting dan baik, jika tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus. Apanya yang terputus? Keberkahannya terputus, manfaatnya terputus. Makanya kalau sesuatu yang baik kok tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus kebaikannya. Maka sunnah melakukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar apa yang kita lakukan itu sampai kepada Allah dan membuahkan pahala, tidak terputus. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Qur'an susunannya dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Maka dari itu susunan kitab ini adalah kitab yang penting. Maka Syekh Ahmad Marzuki memulai menyusun kitab ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu atas menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Daimil Ihsani, yaitu langgeng kebaikannya. Kebaikannya itu terus menerus. Allah selalu baik kepada kita, Allah selalu baik kepada siapapun. Ya, kalau Allah nggak baik ya mungkin kita sudah dibantai. Kurang baik gimana? Sampean maksiat tiap hari ya Allah ya mengampuni. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau astagfirullahaladzim kembali kepada Allah, Allah ya seneng gitu. Ya, jadi sebesar apapun dosa kita, ketahuilah ampunan Allah itu lebih besar. Sebanyak apapun maksiat kita, rahmat Allah tentu lebih banyak. Nah, kayak itu loh, kayak siapa namanya? Kisah orang Badui yang di Mekah tawaf. Oh ya, orang Badui tawaf itu. Nah, setiap putaran apa? Ya Karim. Zikirnya itu ya Karim gitu. Akhirnya diikuti oleh Nabi Muhammad dari belakang. Nabi Muhammad juga ngikutin. Ketika Badui mengucapkan ya Karim, Nabi Muhammad juga ya Karim. Badui ini agak mendekat ke Ka'bah, Nabi Muhammad ikut agak mendekat ke Ka'bah. Pokoknya diikuti aja sama Nabi Muhammad. Lama-lama jengkel nih orang Badui. Dia menoleh, rupanya ganteng. Ya, wajahnya Nabi kan ganteng. Apa kata Yahudi? Kalau kamu tidak ganteng, untungnya kamu ganteng. Apa? Kalau kamu misalnya nggak ganteng, pasti kamu akan kuadukan kepada kekasihku. Untungnya kamu ganteng. Kata orang Badui. Nabi Muhammad nanya, loh, siapa kekasihmu itu siapa? Kekasihku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Allah, Badui, aku iki Nabi. Nangis, terus malaikat turun. Bilang kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah, Muhammad, katakan kepada temanmu Yahudi Badui itu, walaupun dia nangis-nangis seperti itu, dosanya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yahudi, orang Badui ini orang kan ngeyel tapi kadang-kadang ya bener. Siapa? Aku nggak diampuni sama Allah. Nanti tak protes. Nanti dia yaumul kiamat tak protes loh. Gimana kamu mau protes sama Allah loh? Katanya ampunan Allah itu lebih luas daripada maksiatnya seluruh hamba. Masa
aku maksiat kok diperhitungkan. Apa ampunan Allah itu yang jelas lebih luas. Jadi Allah ada diprotes sama Badri nanti di yaumil kiamah. Maka akhirnya apa? Jibril datang lagi. Ya udah diampuni. Untuk kisah orang kok Yahudi, Masya Allah. Badui. Orang Badui itu orang pedalaman loh. Ya, bukan orang Yahudi. Nah, jadi kebaikan Allah itu ihsan. Nah, kebaikannya itu daim, nggak pernah terputus, langgeng. Setiap saat, setiap waktu Allah selalu berbuat baik kepada kita. Kita tidur aman, bangun sampai pagi. Kalau Allah mau, Allah tidak jaga kita. Oh, di sekeliling kita itu kan banyak binatang buas toh. Bisa saja ada ular tiba-tiba masuk menggigit kita, ada kalajengking, kelabang menggigit kita. Nyatanya kita sekeluarga tidur juga, bangun pagi aman. Siapa yang menjaga itu? Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita bangun tidur udah maksiat lagi kepada Allah. Tapi kita tidur tetap dijaga. Kita kemana-mana tetap dijaga oleh Allah, diselamatkan. Sampai hari ini kita selamat. Nah, itu makna daripada daimil ihsani. Jadi kebaikan Allah itu sangat kekal. Jadi jangan pernah ngeresulo, jangan pernah menganggap bahwa Allah itu enggak baik. Selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan pertama enggak baik kalau lama-lama. Jadi nanti kita cari kitab yang sarah itu ya. Nah, sarah ini tetap di bawah ini tetap di bawah. Nanti sambil belajar ngasih makna, ya ngasih makna. Abda'u itu artinya apa? Abda'u itu artinya saya memulai. Kok bisa diartikan saya memulai? Ya dari akar kata bada'a. Bada'a itu telah memulai. Domirnya ana. Wah bingung Pak Ustadz. Kan bada'a ya bada'u. Bada'a fi'il madhi yabda'u fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' dikias lugawi yabda'u, yabda'ani, yabda'una. Nah, itu ketemu kalimat abda'u, nabda'u. Kalau abda'u aku memulai, kalau nabda'u pakai nun kami memulai. Wah, itu sampean nanti nulis pelan-pelan. Pakai tulisan apa Pak Ustaz? Yes, terserah sampean. Kayak tulisan Indonesia ya wis gak apa-apa lah. Tulisan Latin ini cilik-cilik wae biar muat. Nah, kemudian bismillahi dengan menyebut nama Allah itu tulis. Ya, kecil-kecil. Enaknya pakai pensil aja. Pakai pensil untuk pertama ya, pakai pensil aja. Sambil belajar kosakata. Nanti lama-lama sampean ya terbiasa. Oh, abda'u itu berarti gitu. Qala artinya apa? Berkata. Sampean pernah ngapalin itu? Enggak pernah ya, karena denger ini kan. Qala bersabda, qala berkata kan itu kan. Lama-lama juga begitu. Kalau sering ngasih makna, sering mendengarkan, lama-lama banyak mengetahui kosakata sehingga sedikit-sedikit bisa mengartikan bahasa Arab begitu. Baik, cukup pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم هو الخبير ترجى شفاعته واسع الكرم يا ربنا اعترفنا
اقترفنا وأننا أسرفنا على لحظة أسرفنا فتب علينا تغسرة أو صحبة والمسلمين أجمع اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.